Perkenalkan, saya Ibu Agustina Ayud. Saya mengajar agama Katolik di SMP Ignatius Slamet di Karawang. Hari ini kita akan mendalami tema kasih yang tidak membedakan. Kasih yang tidak membedakan. Manusia, apapun ras, suku, agama, jenis kelamin, sifat atau karakternya, semuanya pasti memiliki martabat yang sama. Sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama, sepatutnya manusia hidup secara rukun tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Namun pada kenyataannya dalam praktek hidup sehari-hari di tengah masyarakat, mungkin di lingkungan kita masih menjumpai yang namanya kehidupan masyarakat yang tersekat-sekat atau terkotak-kotak. Salah satu contohnya misalkan kita masih melihat ada orang atau seseorang ketika mau membantu orang lain, masih ada yang akan membantu dengan melihat dahulu siapa orang itu. Kita biasanya lebih senang membantu orang yang kita kenal, orang yang sama-sama seangkatan dengan kita, orang yang sesuku dengan kita, atau mungkin seagama dengan kita, sepaham dengan kita, sehobi dengan kita, baru kita mau bantu. Ketika ada yang berbeda paham, berbeda hobi, berbeda golongan, agama dan sebagainya, kita biasanya pikir-pikir dulu untuk membantu. Belum lagi ketika kita mendengar ada istilah diskriminasi, membedakan seseorang secara tidak adil, kadang-kadang berdasarkan sukunya, berdasarkan rasnya, berdasarkan agamanya, berdasarkan jenis kelaminnya. Seperti menjadi berita yang tidak habis kita konsumsi dalam hidup kita sehari-hari. Kita pasti akan menemukan hal-hal demikian. Nah, lalu bagaimana ajaran Yesus sendiri? Yesus mengajarkan apa kepada kita? Yesus sendiri hidup dalam suasana masyarakat Yahudi di mana pada masa itu cinta yang terkotak-kotakan masih dipraktekkan. Cinta diukur berdasarkan sekat-sekat, misalnya sedarah, seagama, segolongan, sepaham atau status sosial yang lebih tinggi. Tidak mengkritiki pandangan orang lain dan sebagainya. Maka orang yang berbeda atau tidak memenuhi kriteria tersebut akan dibenci dan disingkirkan. Namun demikian, Yesus tidak ikut arus. Yesus memiliki prinsip kasih yang berbeda dengan orang Yahudi pada waktu itu. Sebagai salah satu contohnya, ketika pemungut cukai Sakeus disingkirkan karena dianggap berdosa, Yesus malah makan bersama dengan pemungut cukai. Yesus bukan hanya tidak hanya menjauhi Sakeus, tetapi Yesus juga mau berkunjung ke rumah Sakeus, mau makan bersama Sakeus, pemungut cukai. Selain itu, Yesus juga mau menyembuhkan orang sakit. Yesus juga mau mengampuni orang yang berdosa, misalnya Maria Magdalena. Yesus mengampuni dia, Maria Magdalena. Itu artinya dia tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelamin. Yesus menyelamatkan semua orang dengan mencintai mereka tanpa pandang bulu. Lalu bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah di dalam hidup sudah berbuat sama seperti yang Yesus lakukan? Apakah kita juga mengasihi sesama kita tanpa pandang status sosial, tanpa pandang keadaan fisiknya, tanpa memandang perbedaan yang ada? Apakah perilaku kita
sudah mengarahkan bahwa kita juga peduli pada orang-orang yang berbeda dengan kita. Jika semua itu belum, maka dalam pembelajaran tema hari ini, Miss Ait mau ngajak kita semua, mari kita semua mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita mulai mencintai, kita mulai mengasihi sesama kita tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan status sosial. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari.